Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Semangat toleransi dari Desa Winong Pati, jemaah menunaikan sholat Idul Adha di pelataran Gereja Kristen Muria Indonesia. Motif siswa bakar sekolah di Temanggung karena sakit hati pada guru yang tidak menghargai hasil karyanya dan juga terhadap siswa lain yang sering berundungnya. Suasana panik mewarnai penyembelihan hewan kurban di Klaten. Salah satu hewan kurban kabur saat disembelih. Kita ke informasi selanjutnya. Pemandangan semangat toleransi dan penuh keharmonisan begitu terasa pada suasana sholat Idul Adha di Desa Winong Pati. Lantaran masjid tidak bisa menampung jemaah yang membludak, pihak gereja menyediakan pelataran bagi jemaah untuk menunaikan sholat Idul Adha. Inilah indahnya toleransi dari Desa Winong di Kabupaten Pati. Jemaah menunaikan sholat Idul Adha di pelataran Gereja Kristen Muria Indonesia Winong Kamis pagi. Wajah toleransi Desa Winong bukan cerita baru, melainkan sudah berlangsung lama bertahun-tahun. Pihak gereja selalu membuka diri bagi jemaah menggunakan pelataran gereja untuk sholat jika masjid penuh. Letak gereja yang berhadapan langsung dengan Masjid Al-Muqarrabin memang memudahkan jemaah. Seperti pada Kamis pagi, sejak pagi jemaah sudah berbondong-bondong ke masjid. Namun, karena kapasitas masjid terbatas, sebagian jemaah akhirnya memanfaatkan pelataran gereja untuk menjalankan sholat Idul Adha. Jauh-jauh hari, pihak gereja telah mempersilahkan jemaah untuk menggunakan pelataran gereja saat sholat Idul Adha. Dan memang ini menjadi satu tekad kami bersama. Saya kira bukan hanya kami yang dari gereja ya, tapi juga teman-teman yang dari masjid. Menjadi satu cara untuk kami hidup bersama-sama dalam semangat kebersamaan, toleransi. Ya, ketika masjid ada acara, gereja bisa ikut terlibat, membantu di dalamnya ya, gereja terlibat di dalamnya. Saling mereka melaksanakan ibadah sendiri, kita orang Muslim juga sendiri saling membuat. Kemudian kerukunan atau perkumpulan di RW, beliau Pak Pendeta Pak Diki juga ikut. Alhamdulillah masyarakat di Desa Winong ini, terutama di lingkungan Masjid Al-Muqarrabin, memang selama ini sudah terbiasa untuk saling toleransi ya. Seperti yang tadi kita lihat di pelataran gereja juga dipakai untuk jemaah sholat Idul Adha. Gereja Kristen Muria Indonesia dibangun terlebih dahulu tahun 1991, sedangkan masjid tahun 2002 lalu. Namun toleransi antar umat beragama sudah berlangsung turun-temurun. Toleransi umat saling makin mesra saat dua tempat ibadah ini didirikan berhadapan. Umat saling membantu saat perayaan besar tiba. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seekor sapi kurban berbobot 1,5 kuintal di Klaten kabur saat hendak disembelih. Sapi kabur sejauh 500 meter dari masjid. Kejadian itu membuat warga panik. Tengah jajan di kios, pemilik ini tiba-tiba masuk ke rumah pemilik kios saat melihat seekor sapi lari ke arahnya. Sapi masuk ke garasi rumah lalu tembus ke pekarangan warga. Ternyata sapi yang kabur ini adalah hewan kurban yang hendak dipotong di masjid daerah Duku Gecekan, Desa Mireng, Kecamatan Trucuk, Klaten. Pembeli yang sini tak panik. Langsung masuk semuanya. Kenapa panik, Mas? Ya kan sapinya kenceng banget tak larinya. Nanti kalau diseruduk gimana kan? Besar masuk ukurannya? Ya lumayan besar. Setelah kabur sejauh 500 meter, sapi akhirnya ditangkap kembali. Dibutuhkan 20 orang untuk menangkap sapi berbobot 1,5 kuintal. Baru mau dibawa ke
tempat penyembelihan. 3 orang yang pegang tadi, yang 2 pegang tampar itu tadi, yang 1 pegang bagian kepala. Baru dilepas, lalu sudah berot-berot gitu, ya, runcang-runcang. Terus? Lalu dia tidak kuat, yang pegang lepas, ada yang jatuh 1, sapinya langsung lari. Sapi akhirnya bisa disembelih. Tidak ada warga yang terluka dalam kejadian ini. Di dusun ini ada 8 ekor sapi yang jadi kurban tahun ini. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Masih dari Klaten, seekor sapi kurban berbobot 2,5 kuintal juga mengamuk saat akan disembelih. Sapi mengamuk dan berlari ke pemukiman hingga menjebol tembok rumah warga. Seekor sapi berbobot 2,5 kuintal mengamuk saat akan disembelih. Sapi kabur karena tali ikatannya putus dan berlarian di permukiman warga Desa Munggung, Karangdowo, Klaten. Sapi kurban ini juga menjebol tembok kamar mandi salah satu rumah warga. Pemilik rumah yang sedang memasak di dapur mendengar keramaian warga, lalu ia panik saat melihat ada seekor sapi di kamar mandi. Jadi saat memasak, lalu gimana Bu? Ya saya tengok keluar kok ada itu banyak rame-rame. Sempat panik nggak Bu itu Bu sapi datang? Iya panik kan itu masuk ke dalam kamar mandi. Takutnya masuk ke sumur sama ke dapur. Rusak Bu kamar mandinya atau gimana? Iya sedikit lah nggak apa-apa. Sapi kabur sejauh 100 meter dari lokasi penyembelihan. Dibutuhkan waktu setengah jam serta mengerahkan 15 orang warga untuk menangkap sapi dan menyembelihnya. Kaget ngerti. Terus talinya? Langsung putus langsung lari. Lari sejauh berapa meter? 100 meter. Butuhkan berapa lama Pak setelah itu? Nah itu ya setengah jam. Setengah jam berhasil diamankan. Di Hari Raya Idul Adha tahun ini, Desa Munggung, Karangdowo menyembelih hewan kurban berupa 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ternyata tak semua penjualan kambing meraup untung pada momen Idul Adha tahun ini. Lesunya penjualan hewan kurban itu dirasakan seorang pedagang kambing asal Grobogan. Ternyata tak semua pedagang kurban meraup untung di momen Idul Adha. Seorang pedagang kambing kurban di Jalan Raya Gubuh, Grobogan hanya menjual seekor kambing sehari sebelum Idul Adha. Padahal tahun lalu di waktu yang sama, ia bisa menjual 25 ekor kambing. Itu pun pada tahun ini ia sudah menurunkan harga kambing 300 hingga 500 ribu rupiah dan ditambah dengan layanan antar sampai rumah. Ternyata strateginya tak membuahkan hasil. Kalau bandingan harga kemarin sama harga sekarang, bagusan harga yang tahun kemarin Pak. Tahun sekarang agak sepi Pak. Agak sepinya. Sepinya karena apa itu? Sarangan yang pendaftaran sekolah, petani-petani pada urung, mboten saged panen. Enggak ada panenan gitu ya. Kalau yang kemarin H-1 seperti ini laku berapa? H-, kirang tunggal benten ngoten niku biasanya 20-25 ekor habis. Hari ini H-1 baru 1 orang, Pak. Harga yang ditawarkan untuk seekor kambing mulai dari 2,8 juta hingga 4,2 juta rupiah. Setelah membuka lapak kurban selama 2 pekan, Ari telah menjual 45 ekor kambing dari 75 ekor kambing yang dibawa. Kambing yang tak laku jadi kurban akan dijual ke pasar. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Presiden Joko Widodo mengirimkan sapi berbobot 1 ton ke sebuah masjid di Blora. Setelah sampai, sapi dicek kesehatannya sebelum disembelih. Sapi kiriman Presiden Joko Widodo tiba di Dusun Kumiring, Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Blora. Petugas Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Blora mengecek kesehatan sapi berbobot lebih dari 1 ton ini. Dinilai cukup umur dan layak sapi kiriman Jokowi disembelih usai salat Idul Adha. Petugas meminta panitia kurban untuk tetap memberikan makan dan minum kepada sapi 8 jam sebelum disembelih. Sapi hanya diberikan air untuk memudahkan pembersihan di organ pencernaan usai disembelih.
Tapi untuk saat baru datang gini seperti biasa, datang kasih makan, kasih minum seperti biasa. Nah tadi 8 sampai 12 jam sebelum potong, nanti kan yang tahu takmir besok jam berapa. Nah itu dipuasakan, cuma dikasih minum aja. Kenapa alasannya dipuasakan itu? Satu karena untuk mempermudah pembersihan di organ-organ pencernaan. Selain sapi dari Jokowi, di Desa Gumiring ada 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang disembelih untuk kurban. Arif Nur melaporkan dari Blora.